Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvison, STMT, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah A.F. Fahrudin, Tangerang. Saya saat ini sedang mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah penelitian operasional 2. Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut tentang proses pembelajaran mata kuliah penelitian operasional 2 ini. Mata kuliah penelitian operasional 2 ini berbobot 3 SKS. Diajarkan pada semester 4. Persyaratan dari mata kuliah ini adalah lulus mata kuliah penelitian operasional 1. Masa pembelajaran adalah 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan dalam pengajaran, dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah, pada masa kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengambilan keputusan yang optimal dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi operasi, keputusan dan manajemen dengan cara seperti menganalisis data dan membuat model matematis. Mahasiswa juga belajar menjalankan metodologi solusi yang memandu pengambilan keputusan yang optimal dalam sistem probabilistik atau stokastik. Kemudian CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang termaktub dalam RPS adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan seluruh aktivitas di masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam atau IMTAK. Kemudian CPL 5, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi data di bidang keahliannya, dalam kurung pola pikir ilmiah. Kemudian CPNK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah optimasi bersifat deterministik pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental. Kemudian CPNK 2, mahasiswa mampu dan dapat memahami dan menguasai berbagai metode pemecahan program non-linear. Sedangkan CPNK 3 adalah mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, prinsip, rekayasa engineering prinsipil untuk misalkan otomasi bersifat deterministik dalam sistem terpadu, meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Kemudian sub CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 6. Yang pertama, mampu mencari solusi dari formasi model program dinamis dan melakukan analisis atas solusi yang dihasilkan. Kemudian sub CPNK 2 adalah mampu mengidentifikasi variabel dan parameter dari sistem beserta relasinya yang ditunjukkan dalam formulasi matematis. Sedangkan CPMK 3 adalah mampu mencari solusi dari formulasi model pengambilan keputusan. Sub CPMK 4 adalah mampu mencari solusi dari formulasi model permainan dan melakukan analisis data solusi yang dihasilkan. Kemudian sub CPMK 5 adalah mampu mencari solusi dari formulasi model Markov dan melakukan analisis dari solusi yang dihasilkan. Sedangkan sub CPMK 6 adalah mampu mencari solusi model arbitrarian dan analisis atas solusi yang dihasilkan. Kemudian materi pembelajaran dalam satu semester ada 7. Yang pertama adalah analisis keputusan, kemudian kedua teori permainan, ketiga pemrograman dinamis, keempat analisis makro, kelima model jaringan, keenam model presiden, dan terakhir model antrian. Kemudian sebelum perkuliahan dimulai, kepada mahasiswa dijelaskan tentang kontrak perkuliahan di awal semester. Jadi dalam kontrak perkuliahan di awal semester itu dijelaskan tentang mata kuliah, kemudian tata tertib pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, serta penilaian yang akan dilakukan. Kemudian sistem pembelajaran menggunakan sistem blended atau hybrid learning, yaitu offline dan offline. Kemudian media pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak seperti slide presentasi, LMS atau Pulau Unimar, aplikasi Zoom, Google Form, quiz, video pembelajaran, dan WA Group. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras yang menggunakan dalam kelas yaitu proyektor, laptop, dan whiteboard. Kemudian metode atau model pembelajaran adalah ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan eksperimen. Kemudian untuk asesmen atau sistem penilaian dengan kriteria sebagai berikut.
kehadiran 10%, tugas kuis dan etika 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, berikut ini adalah cuplikan video program mata kuliah operasional 2 yang dilakukan secara online via Zoom yang akan membahas tentang model persediaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah penelitian operasional 2. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang model persediaan. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya coba share materialnya ya. Sebentar. Nah, adapun tujuan dari perkuliahan ini adalah agar mahasiswa mengerti definisi persediaan, kemudian jenis-jenis persediaan, termasuk biaya yang timbul karena persediaan, serta mampu untuk membuat perencanaan. Ya, jadi ini tujuannya untuk mata kuliahan ini. Di beberapa literatur kita dapat melihat bahwa menurut Balu tahun 2004, persediaan adalah bahan baku pemasok, komponen, work in process atau barang yang sedang diproduksi, dan finished good, barang-barang jadi yang muncul di banyak titik di seluruh saluran produksi dan logistik perusahaan. Sedangkan menurut Chase and Jacob tahun 2004, persediaan adalah barang atau sumber yang digunakan dalam satu perusahaan atau organisasi. Kemudian tahun 2014, Margareta menyebutkan bahwa persediaan merupakan jumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan, guna memenuhi permintaan konsumen di setiap waktu. Sebenarnya banyak sekali definisi dari uh, persediaannya atau inventory ini ya, menurut para ahli. Tapi paling tidak ada 3 komponen yang mereka anggap sebagai persediaan, yaitu bahan baku, barang 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 yang sedang diproses produksi, dan finished good atau barang yang jadi. Baik, kemudian di dalam TPS ya, TPS tahu ya, Toyota Production System, ternyata persediaan itu adalah sebagai pemborosan ya. Seperti kita tahu ada 7 waste bulu TPS atau 7 pemborosan. Yang pertama transportasi, inventory, kemudian motion, kemudian whiting, over processing, over production, atau terakhir itu adalah defect. Jadi inventory itu sebenarnya pemborosan. Pemborosan bukan berarti tidak diperlukan, tapi diperlukan dengan kuantiti atau kuantitas tertentu. Ya, jadi ini bukan berarti kita tidak tidak memerlukan namanya inventory, tidak. Karena dalam suatu proses produksi itu inventory itu sangat penting. Nah, cuman di sini kita harus mengendalikannya. Pengendalian inventory itu disesuaikan dengan kebutuhan dari produksinya. Karena kenapa? Karena inventory itu merupakan suatu aset dari perusahaan yang harus dikontrol. Ini ya, makanya disebut dengan pemborosan. Kalau makin banyak, berarti perusahaan itu dianggap boros dalam pemakaian inventory. Oke, kemudian ada berapa tipe persediaan di perusahaan manufacturing? Yang pertama itu adalah raw material atau material, yaitu terdiri dari bahan baku, bahan mentah, termasuk material in transit. Material in transit ini adalah material yang sedang dalam perjalanan antara supplier menuju perusahaan yang dituju. Jadi ini disebut dengan in transit. Jadi belum sampai ke perusahaan yang dituju. Kemudian yang kedua adalah work in process. Work in process atau disingkat dengan WIP itu adalah material yang sedang dalam proses produksi atau orang bilang material setengah produksi, ya. Nah, kemudian terakhir adalah finished good, finished good atau barang jadi. Ini di perusahaan manufacturing atau pembuatan produk. Sedangkan di perusahaan retail hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan atau merchandise. Ya, mungkin kita contoh perusahaan retail itu adalah salah satunya mungkin Alfamart atau Indomart atau supermarket ya. Jadi barang yang di display itu yang disebut dengan merchandise, yaitu persediaan yang siap untuk dijual atau dibeli oleh si konsumen. Mengapa persediaan itu diperlukan?
Ya, menurut Leon tahun 2016 ya, ada berapa alasan kenapa persediaan itu diperlukan. Yang pertama, memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengantisipasi variabilitas lead time. Kemudian yang ketiga, menyiapkan buffer agar proses produksi tetap berjalan bila terjadi disrupsi. Nah, ini mungkin salah satunya kita sebut dengan safety stock ya. Jadi ada stok yang merupakan cadangan ya, yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi masalah di produksi. Kita tahu ya, produksi itu tidak bisa berjalan secara normal ya, 100% setiap hari ya. Terkadang dia punya kendala. Misalnya ada problem mesin problem atau ada kendala quality problem dan sebagainya macamnya yang mengibatkan mungkin ya menyebabkan kecacatan atau rusak dari material yang digunakan. Akibatnya diperlukan material penggantinya. Jadi buffer ini digunakan untuk sebagai apa namanya cadangan agar perusahaan tidak terjadi bermasalah ketika akan menjalankan produksi ketika terjadi problem tadi. Kemudian yang keempat adalah mengatasi kelangkaan barang. Ya. Kemudian sama juga ya dengan kelima ini mengantisipasi kenaikan harga barang. Ya. Nah terakhir adalah mengenai backlog atau kekurangan. Jelas ya kalau ada kekurangan produksi dan lainnya sebagainya, jadi diperlukan inventory untuk melakukan backupnya. Berikutnya ini adalah jenis persediaan. Jadi ada stok lambat itu mengkategorikan ada 6 jenis persediaan. Yang pertama itu persediaan berputar atau cycle inventory, yaitu inventory yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan dalam kondisi kepastian, yaitu ketika perusahaan dapat memprediksi waktu permintaan. Yang kedua persediaan dalam perjalanan atau in transit inventory, atau yaitu barang yang berada dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kemudian persediaan pengaman atau safety inventory. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya ketika terjadi disrupsi dan lainnya. Ini adalah stok yang melebihi cycle stok karena tidak kepastian pemerintahan atau waktu pengiriman, atau bisa jadi terjadi disrupsi di produksi. Kemudian persediaan spekulasi atau speculation inventory adalah inventory yang disimpan dalam alasan tertentu selain memenuhi permintaan tahap tersebut. Nah ini mungkin tadi contohnya karena ada kenaikan harga barang di kemudian hari dan sebagainya. Jadi ini dilakukan persediaan ya, atau yang dikenal dengan persediaan spekulasi. Kemudian persediaan musiman, yaitu seasonal inventory, yaitu bentuk stok spekulatif melibatkan kumulasi inventory sebelum musim dimulai untuk mempertahankan kerja yang stabil dan produksi dan berjalan stabil. Jadi ketika ini contohnya ketika menghadapi Lebaran ya, jadi untuk agar permintaan konsumen itu melonjak pada saat Lebaran, makanya dibuat produknya itu lebih awal lagi, di stok inventorinya, di stok produk jadinya. Nah, ketika permintaan itu naik pada saat Lebaran, nah semua permintaan bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Kemudian terakhir adalah persediaan tidak bergerak atau dead inventory. Nah ini stok tidak bisa digunakan sama sekali pada saat itu disimpan karena harapan adanya permintaan di masa depan dan layanan terhadap pelanggan yang sesekali butuh. Ini majority atau banyak sekali ditemukan pada service part ya. Jadi perusahaan itu berkewajiban menyimpan service part untuk waktu tertentu ya, tergantung polisi dari perusahaan. Jadi ketika ada klaim dari customer, jalanan pernah jual, nah si perusahaan itu dengan cepat bisa memenuhi dari permintaan pelanggan tersebut. Ya bukan bisa jadi itu karena masa garansi masih ada, atau bisa jadi karena memang kebutuhan dari perbaikan produk yang diklaim oleh si customer tersebut. Jadi dead inventory itu banyak banyak di perusahaan ya. Dia dikelola dengan terpisah ya. Biasanya itu dia mempunyai tempat tertentu dan target tertentu ya untuk disimpan. Jadi ketika masanya produk itu sudah habis, nah material yang ada di produksi itu dijadikan sebagai cadangan untuk service part. Nah, ini banyak ini di perusahaannya. Kemudian eh, ada berapa eh, apa namanya jenis dari biaya persediaan. Yang pertama itu adalah ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu biaya yang timbul selama proses pemesanan dan penerimaan barang. Yaitu salah satu contohnya adalah biaya administrasi pemesanan, kemudian biaya proses pesan, kemudian biaya bongkar muatan. Kemudian yang kedua adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Itu biaya yang menyimpan atau menjaga merawat persediaan. Contohnya biaya sewa gudang, penjaga gudang, listrik, gudang, asuransi, biaya pelatihan, perawatan, dan pajak sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah setup cost atau biaya persiapan. Itu biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin atau proses untuk produksi.
Ya, contohnya itu biaya untuk membersihkan, menyiapkan mesin, servis atau setting mesin dan sebagainya. Kemudian stock out cost atau biaya kehabisan barang. Biaya yang timbul terjadi kehabisan barang, yaitu biaya kehilangan penjualan, biaya kehilangan pelanggan, atau selisih harga beli supplier atau eceran. Kemudian ini adalah bagan ya, menunjukkan hubungan antara biaya dengan kuantitas pemesanan. Jadi yang vertikal ini adalah biaya, yang horizontalnya adalah kuantitas ya. Nah, biaya pemesanan atau di sini disebut dengan TOC ya, Total Order Cost, itu apa namanya ya? Dia bergerak terbalik dengan kuantitas pemesanan. Jadi makin banyak biaya, bagi banyak kuantitas pemesanan, biaya dari pemesanan itu akan berkurang. Ya, ini akan dilihat dari slope-nya itu akan mulai melandai ketika kuantitas pemesanan itu membesar. Tapi terbalikan dengan biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan itu sering akan naik ketika kuantitas pemesanan itu akan naik juga gitu. Jadi dia berbanding lurus ya antara biaya dengan kuantitasnya. Nah, titik ketemu antara biaya penyimpanan dan pemesanan itu disebut dengan optimal order ya, titik temunya ini ya. Kemudian ditarik garis ke atas ya. Nah, ini slope yang di atas ini adalah total biayanya ya. Jadi total antara biaya ini tambah ini itu menjadi slope seperti ini. Nah, itu ketemu dengan garis ini. Nah, inilah yang menjadi minimum cost ya. Atau nanti kita kenal dengan EOQ, Economic Order Quantities. Nanti selanjutnya akan jelaskan rumusnya ya. Tapi untuk datangnya antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan itu tergambar dalam bagan atau grafik seperti ini ya. Next, oke, kalau ada yang bertanya itu dipersilakan ya, sambil saya menjelaskan. Kalau bertanya silakan nanti langsung bertanya ya. Nah, ini berikutnya adalah siklus pemesanan persediaan ya. Jadi kurva di bawah ini menunjukkan bagaimana kuantitas dengan waktu ya pemakaian dari inventory. Nah, ini dimulai dari ini sorry ya, yang vertikal ini adalah quantity atau kuantitas, yang horizontalnya menunjukkan waktu. Nah, kuantitas ketika terima material ya, dia akan mulai naik ya, makin menuju ke puncaknya. Tapi dengan seiringnya waktu ya, dengan adanya produksi menggunakan material tersebut, persediaan itu makin lama makin berkurang ya, berkurang terus sampai dia akan habis. Tapi sebelum material ini habis ya, maka dilakukan pemesanan ya. Ya agar nanti ketika materialnya habis, material yang baru akan datang kembali untuk mengisi dari lini dari produksi. Nah, kapan pemesanan itu dilakukan atau redor perlu dilakukan? Pemesanan dilakukan adalah dikurangi dengan lead time. Waktu yang kita inginkan dikurangi dengan lead time. Misalnya seminggu ya. Jadi seminggu sebelum masa habis ya. Jadi pemesanan sudah dilakukan. Nah, garis yang ini disebut dengan reorder point. Nah, ketika material sudah dipesan, kemudian seminggu ini datang dan material itu kembali memenuhi dari gudang atau lini produksi. Dan demikian juga digunakan sebelum material habis, lakukan pemesanan kembali, dan begitu selanjutnya. Inilah disebut dengan siklus pemesanan ya. Ini adalah beberapa model persediaan ya. Ada macam-macam sebenarnya. Nah, ini yang pertama itu adalah model fixed order quantity, model probabilistic, ada model fixed order period, ada model single order quantity. Nah, model fixed order quantity itu ada economic order quantity atau EOQ, kemudian ada juga namanya production order quantity, POQ, dan quantity discount. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas tentang economic order quantity. Nah, apa itu model economic order quantity atau EQ? Model economic order quantity adalah salah satu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan menentukan biaya persediaan. EQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, ada ada berapa asumsi yang digunakan dalam menentukan model EQ ini.
Yang pertama itu adalah jumlah kebutuhan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk pengenalan satu periode. Yang kedua, penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. Kemudian harga barang baku konstan selama periode tertentu. Jadi tidak boleh ada perubahan harga ya. Kemudian lead time. Nah, lead time itu atau waktu tunggu mulai dari pemesanan sampai barang datang itu tetap. Kemudian tidak terjadi stok kehabisan. Jadi ini sebagai asumsi agar model EQ itu bisa kita hitung ya. Nah, ini ada beberapa rumusan atau istilah yang di dalam model EQ. Yang pertama itu adalah THC, yaitu total biaya persediaan tahunan. Ya, total persediaan itu adalah eh, biaya total dalam satu tahun. Kemudian TOC adalah total biaya piasan atau kemudian TCC ada total biaya simpan. Kemudian adalah jumlah pembelian. H adalah biaya simpan tahunan. Kemudian S adalah biaya setiap kali pesan, Q adalah kuantitas pemesanan, Q asterisk adalah kuantitas pemesanan optimum, TC adalah total biaya persediaan minimum atau minimum order quantity. Kemudian berikut ini adalah rumusannya ya. Jadi total biaya persediaan tahunan adalah penjumlahan dari total biaya pesan ditambah dengan total biaya simpan atau TCC. TAC sama dengan TOC tambah TCC. Kemudian TOC sendiri adalah didapat dari frekuensi pemesanan tahunan. R bagi Q dikalikan dengan biaya setiap kali pemesan atau S. Nah, TOC itu sama dengan di rumusannya adalah D per Q dikali dengan S. Atau frekuensi pemesanan tahunan adalah jumlah pembelian R dibagi dengan kuantitas pemesanan atau Q. Nah, ini adalah total biaya simpanan setahun, ya didapat dari rata-rata persediaan Q bagi 2 dikalikan dengan biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Jadi TCC digambarkan dengan rumusan Q berdua dikali A atau rata persediaan dibagi kuantitas pemesanan Q dibagi dengan 2. Jadi TAC itu rumusnya adalah TOC tambah TCC tadi adalah R per Q kali S ditambah Q per 2 kali H. Nah, kemudian untuk mencari rumusan EUQ-nya, jadi karena kita tadi sudah menggambarkan ya, biaya penyimpanan, biaya pengesanan itu ditetik ketemu, berarti TCC sama dengan TOC. Nah, ini menjadi biaya minimumnya ya, paling optimal ordernya dengan menjadi total minimum ordernya. Maka di sini kita cari rumusannya, kita turunkan rumusnya. TOC sama dengan TCC, berarti di sini ya, jadi order continunya. Jadi kita turunkan Q per 2 kali H sama dengan D per Q kali dengan S. Kemudian jadi disamakan persamaannya akhirnya menjadi ini. EOQ sama dengan Q asterisk sama dengan akar 2DS bagi H. Inilah rumus jadi EOQ. Dapatnya dari mana? Dari tadi ya. Pertemuan antara biaya penyimpanan dan pemesanan dari grafik yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini ada formula yang lain yang digunakan ya. Yang tadi sudah kita lihat tadi total biaya penyimpanan atau TAC, kemudian total pemesanan ini TOC, kemudian total biaya simpan TCC. Kemudian ada lain ya, frekuensi pemesanan optimum tahunan F asterisk sama dengan D bagi Q asterisk. Kemudian jarak siklus optimum atau T asterisk adalah Q asterisk dibagi dengan D. Nah, ini contoh kasusnya ya, ada contoh kasus ya, agar lebih mudahkan kita untuk apa ya, untuk memahami bagaimana model EQ ini bekerja. Nah, ini contoh, semua toko menjual 1.000 generator per bulan dan permintaan selama 1 tahun diperkirakan konstan. Toko menetapkan kebijakan pemesanan sebanyak 2.000 generator setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari. Bagian kalkulasi biaya menentukan bahwa setiap kali pemesanan 600.000 dan biaya penyimpanan tahunan 10.000 per unit. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Jadi kita sudah tahu ini jumlah pembelian atau this day ya adalah 1.000. Karena ini dihitung 1 tahun, maka dikalikan 12 menjadi 12.000. Kemudian S ya. S itu adalah biaya sekali pesan ya. Itu sekali pesan itu 600.000. Kemudian H, biaya simpanan tahunan adalah 10.000. Nah, IQ-nya tinggal kita masukkan rumusnya. 2 kali 12.000 kali 600.000 sama dengan dibagi 10.000 sama dengan 1.200. Jadi economic order quantity-nya adalah 1.200. Kemudian kita lanjutkan ya untuk menghitung TOC-nya. TOC tadi sudah kita tahu rumusnya, kita masukkan. Jadi Q dibagi 12 tadi ya. 1.012.000 dibagi dengan Q tadi, 1.200 dikali 600.000 sama dengan 6 juta. Kemudian TCC dari rumus kita masukkan menjadi 1.200 dibagi 2 dikali 10.000 bersama dengan 6 juta. Jadi total biaya tahunannya adalah TOC tambah TCC. Jadi 600.000 tambah 600.000 menjadi
juta. Kemudian frekuensi optimumnya adalah D dibagi dengan Q ya. Jadi 12.000 dibagi 1.200 berarti 10 kali. Jadi optimumnya dalam 1 tahun itu dia melakukan pemesanan adalah 10 kali. Kemudian jarak siklus optimumnya adalah T asterisk sama dengan 1.200 Q dibagi dengan 12 ya. 1.200 ini ya. Jadi sama dengan 0,1. Jadi 1 tahun dianggap waktu kerja 300 hari ya. Maka siklus optimum dalam setiap perusahaan adalah T asterisk sama dengan 0,1 dikali 300. Jadi 30 hari. Jadi siklus optimumnya itu adalah 30 hari. Nah, ini ada yang disebut dengan reorder point. Ya. Ada pertanyaan sampai saya ini? Bisa balik ke slide 12 coba Pak. Oh gitu, sebentar. Jauh penunggu sampai selesai dulu. 12. Ini ya? Bukan, terus. Sebentar. Ini 9 baru. Nah, sebelumnya Ya, di sini kan ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Sama Pak, yang grafik ya Pak, grafik ya? 12. Ya. Nah, ini terkait masalah apa sih pengaruhnya persediaan atau inventory ini dengan finansial perusahaan? Itu yang pertama. Lalu dampak negatif apa jika inventory ini tidak dikelola dengan baik, entah itu dari sistem ataupun sumber daya manusianya. Apa itu Pak dampak negatif? Oke, Itu aja baik. Pak. Terima kasih. Jadi pengaruh dampak inventory terhadap financial perusahaan ya. Nah, Betul. oke, saya jawab pertama dulu ya. Nah, untuk seperti yang kita ketahui ya, bahwa inventory ini adalah aset perusahaan ya. Nah, aset perusahaan itu tuh berarti mempengaruhi dari financial perusahaan. Jadi, inventory ya yang dibelikan atau yang uang yang digunakan untuk membeli inventory ini sangat mempengaruhi dari cash flow dari perusahaan, arus kas ya. Ya, makanya ketika perusahaan merencanakan inventory, mereka harus melihat dari cash flow-nya itu sendiri. Mungkin kita mau pengen semua material tuh ada semua ya, ada semua pokoknya ready untuk produksi 1 bulan gitu. Tapi cash flow perusahaan itu sangat menentukan gitu. Belum tentu sampai cash flow perusahaan itu mendukung. Contohnya begini ya, ketika kita punya warung ya, apakah semua barang itu kita stok sebanyak-banyaknya di warung? Kan tidak kan? Karena kenapa? Karena kita juga punya uang yang bukan tidak terbatas ya, ada uang tertentu yang kita harus pikirkan gitu. Kalau semuanya kita jadikan uang, ya, jadikan material, kita beli semua, akibatnya apa? Kita nggak punya pegangan uang lagi, nggak ada uang cash kita untuk menjalankan operasional perusahaan gitu. Makanya ini harus dikelola hati-hati. Jadi inventory ini sangat mempengaruhi uang atau cash flow dari perusahaan. Kalau salah memanage, akibatnya apa? Cash flow perusahaan itu terganggu. Nah, tapi apa materialnya itu makin menumpuk di gudang maupun di lini produksi atau bahkan di finish good. Mungkin ini aja pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang mendatang. Ya, terima kasih atas perhatinya. Saya akhiri dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.